Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro yang berbahagia dan yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan kita sebagai hambanya selalu bernaung kepadanya. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi izin Allah untuk bertemu kembali, merasakan kembali bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang suci, bulan yang berkah, bulan yang di dalamnya terdapat pendidikan-pendidikan dan nilai-nilai untuk kita. Salah satu pendidikan yang kita dapat di dalam bulan Ramadan adalah mengasah kita, melatih kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wasaumu nisfus sabri." Puasa itu setengah dari sabar. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis tersebut menunjukkan bahwa ibadah puasa diperlukan kesabaran di dalam menjalankannya. Tentunya sifat sabar itu tidak langsung muncul begitu saja dalam diri kita. Di dalamnya ada begitu banyak proses yang akan kita lewati, di mana proses tersebut mungkin terdapat cobaan-cobaan, terdapat ujian-ujian yang pahit, tetapi buah kesabaran sendiri akan manis nantinya. Seperti sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanush ta'inu bis-sabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut, tidak ada hal yang lebih manis selain kebersamaan kita dengan Allah ya Rabb, Allah pencipta kita. Sungguh tidak ada suka dan dicintai yang lebih indah, yang lebih menguntungkan selain cinta dan suka kepada Allah. Begitu pula disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, setidaknya ada 3 hal kesabaran kita di bulan Ramadan ini yang harus kita tingkatkan. Di antaranya yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Dan yang kedua adalah untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar menerima cobaan-cobaan atau ujian-ujian dari Allah. Mari kita jabarkan satu persatu dari kesabaran tersebut. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Sholat tidak mudah, zakat tidak mudah, naik haji juga tidak mudah. Bahkan menjalankan puasa juga tidak mudah bila tidak dilandasi dengan kesabaran. Karena di dalamnya terdapat banyak sekali ujian-ujian untuk orang yang sabar. Ujian dan cobaan-cobaan yang kita jalani ketika menjalankan puasa muncul dari bangun sahur
hingga sahur kembali. Di pagi hari yang buta, saat badan kita masih lemas, mata kita masih mengantuk, tidak berselera untuk makan dan minum, hawa nafsu kita mengajak kita tidur saja. Tetapi disitulah letak kesabaran itu. Bagaimana menghadapi kengantukan kita, menghadapi ketidakseleraan makan kita, dan menghadapi badan kita yang masih lemas. Tentunya kita harus bersabar. Kita bangun dari tidur, kita harus sahur. Lalu kemudian kita bersabar lagi, karena setelah sahur kita tidak bisa tidur kembali. Pada saat itu Allah memerintahkan kita untuk menjalankan sholat subuh. Selanjutnya di siang hari, ketika kita harus melakukan berbagai aktivitas, kita diberi cobaan untuk menahan rasa lapar, rasa haus, rasa emosi, hingga menjelang berbuka puasa. Pada saat berbuka puasa, kita masih diharuskan untuk bersabar. Karena setelah berbuka, sekedar membatalkan puasa, kita diperintahkan lagi untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Setelah itu, barulah kita dapat beristirahat sebentar. Di saat badan masih belum puas untuk bersantai setelah berbuka puasa, kita masih harus menunaikan sholat isya yang dilanjutkan dengan tarawih dan witir. Tidak cukup sebatas itu kesabaran kita diuji. Kita masih menjalankan tadarus Al-Quran bersama. Setelah itu, baru kita dapat beristirahat di malam hari. Setelah tidur, kita akan kembali lagi ke sahur dan seterusnya. Perjalanan dari sahur ke sahur itu banyak sekali nilai-nilai kesabaran dan membutuhkan kesabaran. Kita lanjutkan yang kedua, bersabar untuk tidak melakukan maksiat atau segala larangan Allah. Bisa jadi kita mudah untuk melakukan perintah Allah, tetapi berat untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Berat untuk meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Atau mungkin sebaliknya, kita mudah menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan berat untuk mengerjakan perintah Allah. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah sabar ketika diberikan cobaan-cobaan atau musibah-musibah apapun oleh Allah. Sudah Allah terangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka dari itu, pada saat di bulan Ramadan ini, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu kita untuk mengasah kesabaran, melatih kesabaran kita, supaya kita menjadi hamba-hamba yang disukai oleh Allah, menunggu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro yang dirahmati Allah, demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat menjalankan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Akhirul kalam, wallahu muwafiq wa aqwa mithorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.